Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul masduq al-mab'uts rahmatan lil alamin alladzi arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsan ila yaumil mi'ad. Ikhwah fillah rahimakumullah, hadratil mukarramin, para sepuh, para pinispuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita meluruskan maksud agar berpahala yang kita amalkan sekecil apapun. Untuk itu marilah kita awali majlis dengan membaca basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh semoga seluruh amalan yang diawali dengan basmalah yang kita lakukan, Allah Ta'ala berkenan melipat gandakan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebajikan kita di yaumil mizan nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah ingkang pinulya, di muqaddimah tadi kami bacakan satu ayat dari surat Al-Isra ayat 36. Allahu a'lamu bimuradih, bahwasanya Allah Ta'ala menegaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau putuskan, jangan kau tetapkan, jangan kau ikuti segala sesuatu yang tidak ada ilmunya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Tiga hal tadi akan dimintai pertanggungan jawab atau akan ditanya oleh Allah Ta'ala mengenai pemanfaatan hati, pemanfaatan pendengaran, dan pemanfaatan daripada penglihatan yang kita miliki. Untuk itu jamaah ingkang pinulya, di antara penyakit yang sulit sembuhnya adalah penyakit al-kibr. Kalau terjemah Jawa dendas. Napa berarti? Sombong. Tapi maksudipun sanes nek ngagem mobil anyar ditakoni mendel mawon sombong, bukan sombong itu. Tapi ditegaskan dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksud daripada sombong di sini dalam Sahih Muslim dijelaskan adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak perkara kebenaran yang datang dari Allah dan merendahkan manusia. Maka meskipun orangnya kalem, takonan banget, sumeh, tapi kalau hobinya menolak perkara yang hak, yang benar dari Gusti Allah, sejatinya kiber. Ing mangka napa bahasa Indonesiane? Nggih. Ing mangka kan bahasa Jawa, Indonesia apa Indonesianya? Ternyata ing mangka, padahal dalam riwayat yang sahih ditegaskan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa? Orang yang di dalam hatinya ada secuil
dari penyakit kiber atau penyakit sombong. Jadi kalau dalam hati kecil kita ada rasa menolak kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, ini hati-hati, sebab hadisnya menekankan kalau ada sekecil apapun dari bentuk sombong, artinya penolakan kepada kebenaran, maka masuk ke dalam kategori yang tidak mungkin masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang memiliki sombong walaupun sebesar biji sawi di dalam hatinya. Maka Ramadan yang akan datang ini dimaksimalkan fungsinya untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, membersihkan hati dan pikiran dari penyakit yang cukup walaupun sedikit menyebabkan tidak masuk surga. Jadi banyaknya amal soleh yang lain ketilep oleh penolakan kepada al-haq, yakni al-kibr. Maka dengan demikian, setelah kita sampaikan bersama kemarin, Ramadan artinya apa? Ramadan artinya, Ramadan itu artinya membakar. Ramadan itu artinya bulan yang memiliki fungsi untuk membakar az-dzunubah, untuk membakar dosa-dosa mustinya. Jadi dengan segenap kesalahan yang kita lakukan, kekeliruan yang kita miliki, besar maupun kecil, terang-terangan maupun tersembunyi, semoga di Ramadan besok habis terbakar sesuai dengan namanya. Syahrul Ramadan adalah bulan untuk pembakaran dari banyaknya atau irtikabudz dzunub, bertumpuk-tumpuknya kesalahan. Dan di riwayat yang sahih, di Ramadan sampai Ramadan lagi memiliki fungsi untuk napa? Menggugurkan dosa. Jadi ada yang dosa mingguan ketutup, ada yang harian malah dari sholat jamaah ke sholat jamaah lagi dosanya terhapus. Ada yang bentangan waktunya memiliki fungsi dari Jumat ke Jumat lagi. Semoga Ramadan yang kita lakukan ini berfungsi untuk mendelet, menghapus dosa-dosa yang dari Ramadan sampai Ramadan lagi. Jamaah yang pinulyo, hal lain yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, bahwa Nabi SAW memberikan warning, peringatkan, satu peringatan dari Abu Dzar radhiyallahu an yang mengatakan, qala Nabi SAW, Nabi SAW dawuh, la tahtakironna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan perkara yang baik walaupun kecil. Contohnya nopo, perkara yang baik tapi urusannya sepele. Nopo contohnya pun. Sahabat pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, berilah saya petunjuk satu jalan yang menyebabkan saya ke surga. Jawaban Nabi waktu itu bukan perkara yang besar. Apa? Imatatul adza, menyingkirkan duri atau batu atau sesuatu yang menghalangi sesuatu di jalan. Saged kerikil, saged remukan beling, saged rim dan yang lain-lain. Ini Rasul jawabannya bukan di perkara yang luar biasa, tapi cukup di salah satu hadis. Bukan itu saja maksudnya, diterangkannya adalah jenengan harus punya hobi atau punya kebiasaan menyingkirkan napa res-res teng dalan. Jadi mungkin batang pohon, mungkin seniki botol kerating deng pecah teng dalan umpamanya, yang buang kan tidak semua tertarik buang. Nah, kalau mungkin dilakukan, berhenti membuang dulu. Ini termasuk salah satu peluang ke surga amalan kecil yang Rasulullah pernah sabdakan kepada para sahabat waktu minta petunjuk. Berikan saya petunjuk
satu hal yang menyebabkan saya ke surga, buanglah res-res atau kotor atau sesuatu yang menghalangi jalan umum. Jamaah ingkang pinulya, di hal yang lain Rasul mengingatkan, janganlah kamu menyepelekan perkara yang kecil tapi baik. Walau antal ko akhoka biwajhin toliqin, meskipun sebatas hanya ketika ketemu dengan sedulur muslim, biwajhin toliqin, serapatannya niku semringah, serapatannya roman mukanya itu cerah. Ampun ketemu sedulur, ketemu kanca, serapatannya budak, meskipun hatinya lagi yarmuk yardam, remuk redam, hancur kumur-kumur hatinya karena segudang permasalahan. Tapi bertemu saudara itu usahakan berwajah sumeh cerah, meskipun masalahnya banyak. Jadi ampun dong-dongan, nek dong kathah yatranipun semringah, nek dong kirang yatra ketemu siapa saja besengut. Ini ya bagian yang harus diperhatikan, perkara sepele tapi bagus. Kata Kanjeng Nabi, jangan kamu menyepelekan perkara yang kecil. Yang Rasul contohkan apa? Bertemu sedulur berwajah cerah. Saged boten kira-kira nih, hatinya menangis tapi roman mukanya tersenyum. Lho boten gampang. Ini pemain sinetron pinter niku. Terbiasa apa? Terbalik, hatinya bunga, tampilannya menangis itu. Kan betul gampang itu kalau memang tidak terbiasa. Tapi kita dibalik, sedang susah pun harus berpenampilan sumeh dan sumringah saat ketemu sedulur, apalagi karib kerabat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, jamaah ingkang pinulya, untuk itulah Rasul menyatakan betapa menakjubkannya perkara orang beriman, sebab orang beriman itu seluruh perkaranya khairun. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh perkara orang mukmin itu bagus untuknya. Karena apa? Walaysa dzalika li ahadin, tidak didapati di orang manapun. Kalau mukmin itu di segala keadaan baik, kata Rasulullah. Kenapa demikian? In asobathu syarr, kalau dia ditimpa perkara yang buruk atau perkara yang menyedihkan atau perkara yang menyusahkan, dia akan sabar. Fa in asobathu syarra'u, dan dia jika ditimpa dengan perkara yang buruk, dia akan sabar. Jika dia ditimpa dengan perkara yang menyenangkan, maka dia akan bersyukur. Jadi kalau ad-dharra'u, perkara yang buruk, yang madorot, dia sabar. Kalau perkaranya as-sarra'u, perkara sing marakaken bunga, dia akan bersyukur. Jadi dalam keadaan apapun mukmin baik. Maka dengan demikian semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bagian daripada umatnya yang mampu bertahan. Jadi puasa itu memiliki makna yang kita sudah sampaikan kemarin adalah imsak, kan ngaten. Artinya menahan diri. Dan waktu imsak bukan sekian menit menjelang azan. Waktu imsak mulai dari kapan? Nggih, dari waktu subuh. Karena imsak itu artinya puasa lah. Puasa adalah dari subuh. Quran surat Al-Baqarah 187, batasan sahur, kulu washrobu, makan dan minumlah kamu sekalian, hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai jelas benang putih dengan benang hitam. Minal fajri maksudnya jelas waktu fajarnya. Dulu sahabat itu ketika turun ayat ini niku medil benang hitam, benang putih, bola dalam mriki, bola ireng, bola
putih saka teng bantal dinteni. Ini kan boten ngangge listrik, boten nonton. Jadi gelap. Mungkin agar pun ketenger ireng putih berarti liren oleh sahur. Kita jam pinten niku nek ngentos niku teng kamar. Mbok ngasih meh terbit matahari. Lah terus wadul teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau ndalu kula metil bola ireng putih tek dadangan teng bantal. Oleh sahur nunggu ini ketenger sing ireng ketenger sing putih. Kemudian Kanjeng Nabi, ya bantalmu kambanen, cara bahasa kita gitu. Bantalmu kambanen oleh ngenteni kesuwen. Maksudnya itu bukan jelas ireng putih bola benang, tapi napa? Jelas masuk waktu subuh. Makaten diperkuat oleh riwayat yang lain, jika kamu sedang memegang bejana dan terkumandang suara azan, maka jangan diletakkan bejanamu, tapi rampungkan yang menjadi hajatmu. Nek nalika nyepeng piring wonten sayur kali nasi, hajatnya badhe napa niku? Nggih, hajatnya badhe napa niku? Hajatnya, keperluannya badhe dahar kan? Ya, daharnya dilanjutkan. Tapi mboten rampung. Batasnya bukan sampai rampung makannya, sampai rampung azannya. Lha nek anu kados gunung dhuwur ya mboten kesait. Jadi sampai rampung azannya itu batasan maksimal sahur. Napa mboten saene digedaken mawon? Mboten kata Kanjeng Nabi, jika sudah disediakan dan tiba-tiba azan ya lanjutkan sampai selesai azannya. Di riwayat yang lain, janganlah kamu menghentikan makan dan minummu saat sahur kecuali terdengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Satu hadis lagi. Jadi jelas batasan sahur niku bukan teriakan imsak. Niku kan ontene teng Indonesia tok insyaallah. Teng Arab ya mboten nonton. Teng Eropa napa malih. Teng Indonesia yang ada imsak. Katanya anu ngati-ati kepripun men boten kebablasan. Lah kan nanti ada azan. Wong Kanjeng Nabi lebih hati-hati menjaga syariat. Kanjeng Nabi yang pesen kalau bejana, gelas atau mangkok di tanganmu maka jangan diletakkan, tetap langsungkan yang menjadi kebutuhan makan dan minumnya sampai selesai azan. Ini menjadi lalu kebun azan terus, lah itu namanya mboten hati-hati. Nah, mengatakan menjadi bagian untuk memperkuat tidak usah mamang. Batasan daripada waktu sahur adalah masuknya waktu subuh, bukan azan sebetulnya. Nah, kalau mau azannya kagok lagi di toilet, medale telat kepripun, maka ya dilihatlah jadwal waktu sholat subuh. Kalau azan boleh jadi yang azan agak telat karena kebutuhan teng kamar mandi umpamanya kagok menyelesaikan buang hajatnya, kan oleh azan mundur. Itu bukan patokan. Patokannya adalah waktu masuknya subuh, ngaten. Baik, sebelum dilanjutkan, kalau jamaah ada pertanyaan di tema atau di luar tema waqdal kami persilakan. Pilih wonten monggo. Ada pertanyaan? Ibu-ibu wonten mboten? Dereng. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita perkuat, kita tambahkan hal lain bahwa pernah kita sampaikan satu ayat yang menjelaskan tentang peluang seseorang diampuni oleh Allah Ta'ala di Al-Ahzab 35, di mana ada 10 kriteria: yang mukmin, yang muslim, yang tunduk, yang baik, yang taat, yang khusyuk, yang sedekah, yang puasa, yang menjaga kehormatan, yang banyak berzikir. 10 kelompok ini dijamin adallahu lahu maghfiratan, Allah siapkan untuk mereka ampunan. Tentu ini berlaku di Ramadan dan di luar Ramadan. Tekanan yang terakhir adalah az-zakirinallaha katsiran waz-zakirati. Orang-orang yang banyak berzikir, laki-laki maupun perempuan, ini termasuk
salah satu kelompok yang akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Maka pesan Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurukum, zikirlah kamu sekalian kepadaku, aku akan mengingat kamu sekalian. Di riwayat yang lain dijelaskan, jika hambaku mengingatku dalam dirinya, aku pun akan mengingat hambaku dalam diriku. Jika hambaku berzikir mengingatku di keramaian, maka aku pun akan mengingat dia di dalam keramaian yang lebih bagus dari keramaiannya. Dengan demikian sekaligus memperkecil kemungkinan munafik, karena ciri-ciri munafik adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Di An-Nisa, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi kalau selamanya zikir tapi sedikit terus, termasuk indikasi ke arah munafik. Maka berusaha ngimbuh memperbanyak zikir, terutama di bulan Ramadan yang insyaallah tidak lama lagi kita akan ada di dalamnya. Dan zikir itu merupakan sesuatu yang perlu diteguhkan. Di surat Al-Anfal 45, qala ta'ala fasbutu wadhkurullaha, maka teguhkanlah pendirian kamu sekalian, kuatkanlah, tetapkanlah. Kalau bahasa barat panceg, sing panceg. Nek mriki napa? Berpijak dengan kuat. Nek cara Sunda itu panceg. Kalau bahasa Indonesia berarti kokoh, berdiri, tegak. Jawabannya pun apa? Halo, ini jawabannya pun nek Sunda panceg. Nah, cara bahasa Indonesia kokoh, berdiri, tegak ininya. Nggih mantep karuan, otomatis mantep. Ini intinya begitu. Lakukan sesuatu yang buat kita tegak, berdiri, panceg, kuat, tohaga dalam bersikap. Wadhkurullaha katsiran, dan berzikirlah kamu sekalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini pesan Allah di surat Al-Anfal ayat 45. Teguhnya pendirian zikir kepada Allah yang banyak ini akan melahirkan sesuatu yang membuat kita menang. Jadi la'allakum tuflihun, semoga kamu termasuk orang-orang yang beruntung atau menang. Dan ini tentu berlaku untuk semua hamba Allah. Kalau yang berzikir nyuwun sewu orang hamil umpama, ini memiliki peluang bahwa ibu hamil yang banyak berzikir akan mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Boleh jadi misalnya anak lahir sempurna, mboten rekasa melahirkannya, terus sehat ibu dan bayinya, terus nantinya dikaruniai turunan yang soleh atau solehah. Semua ini berawal dari asupan ibu hamil waktu belum melahirkan, pengaruhnya besar. Maka zikir yang banyak ini memiliki sisi manfaat yang besar bagi siapapun, seluruh hamba-hamba Allah. Dengan demikian jamaah ingkang pinulya, zikir yang banyak itu tentu kita paham bersama menjadi obat yang membuat hati tentram, obat yang membuat hati tenang. Sebagaimana ayat alladzina amanu tatma'innu qulubuhum, orang-orang yang beriman itu tentram hatinya. Kenapa? Tentramnya dengan apa? Kalau orang yang beriman, tentramnya bukan banyak anak, bukan banyaknya uang, bukan ambane sawah lan bengkok, tapi alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Lah kalau ternyata kita belum zikir karena tapi mboten tentram, ini ada yang mboten beres, konslet namanya. Harusnya zikir kepada Allah itu membuat tentram hati kita, mboten malah njur gundah gulana, zikirnya banyak malah merasa rugi karena kelong waktu, tenaga dan pikirannya. Kalau terjadinya demikian, ini ada yang salah di diri kita. Padahal Allah Ta'ala menjelaskan
di surat Ar-Ra'd ayat 8, orang-orang yang mukmin sejati itu tentram jiwanya, tentram hatinya itu bukan karena yang lain-lain, tapi bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, zikir kepada Allah itu akan melahirkan tentramnya hati. Tentu zikir itu banyak. Yang sudah paham tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dan yang namanya mungkin agak asing, haulaqah. Pirsa jenengan haulaqah. Halo? Haulaqah? Napa niku? Haulaqah itu adalah melafadzkan la haula wala quwata illa billah. Dan Rasul bersabda, perbanyaklah mengucapkan haulaqah, jadi la ilaha illallah apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Itu adalah kanzul jannah. Kanzul itu semacam simpanan, gudang simpanan nanti nggih teng surga. Satu riwayat lain, tanamlah oleh kamu pohon surga. Sahabat bertanya lagi, pohon surga niku napa Kanjeng Nabi? La haula wala quwata illa billah, itulah pohon surga. Jadi kalau kita berharap rindang pohonnya di surga yang lebih banyak, maka nandurnya sekarang ngatah-ngatahaken maos haulaqah, yakni la haula wala quwata illa billah. Tapi sebagian nyebatipun boten haulaqah, diwalik hauqalah. Ini enggak akan mendebat istilah, dua-duanya terpakai secara umum di ulama. Cuman kalau melihat lafaz yang lain, bismillah ya basmalah, alhamdulillah ya hamdalah. Jadi kalimat yang depan dipasang, ni la haula wala quwata billah, nggih al napa haulaqah, kan la haulane rin. Nek hauqalah kan boten la quwata wala haula, tapi la haula wala quwata. Maka secara pribadi kami lebih condong kepada yang berpendapat istilahipun ngagem haulaqah, meskipun ada yang menggunakan hauqalah. Yang lainnya adalah takdis, memahasucikan Allah tapi bukan subhanallah. Jadi maos napa al-Quddus saged subuhun qudusun rabbul malaikah, saged napa malih subhanal malikil quddus dan yang lain-lain. Jadi memahasucikan Allah dalam bentuk takdis. Kemudian nanti ada hasbalah. Ada yang asmane pun hasbalah, bokoten hasbalah M Sa'ad umpamanya, kan gagah itu. Hasbalah itu maos hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini lafaz yang mungkin tidak sering disampaikan, yakni hasbalah dan haulaqah. Kalau tarji apal kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan yang lain-lain. Jadi untuk malam ini kita tambahkan, coba lakukan zikir-zikir yang lain, bentuknya takdis, mengkuduskan Allah, dan haulaqah ngadah-ngadakan maos la haula wala quwata illa billah. Itulah merupakan benih tanaman surga, sekaligus merupakan kanzun, simpanan untuk surga nanti, kanzul jannah. Dan di riwayat yang lain, tentu puasa yang diharapkan sebagai tameng atas diri kita dari perkara yang kotor atau yang buruk. Rasulullah SAW pernah menyampaikan terkait surga, intinya itu adalah ada pada solat. Karena miftahul jannah as-solat, kunci surga itu solat. Di satu riwayat, kunci surga adalah la ilaha illallah. Wa miftahu solat, dan kuncinya solat onten teng al wudu, onten teng wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallah, dan tidak sempurna wudunya seseorang kalau yang
wudunya mboten bismillah. Maka bagian sepele tapi kita perhatikan, tetap sah wudunya kalau tidak bismillah. Tapi cacat atau tidak sempurna wudunya seseorang menawi mboten maos bismillah. Karena itu merupakan bagian daripada kuncinya wudu. Adapun kuncinya sholat adalah wudunya itu sendiri, dan sholat sendiri adalah merupakan kuncinya surga. Itu diurut-urut, surga kuncinya sholat, sholat kuncinya teng wudu kuncinya teng bismillah. Mau diurut kunci surga nggih teng bismillahipun. Kan mboten langsung sholat kalau tanpa wudu dan tanpa bismillah. Dan di riwayat yang lain Rasul menyampaikan dalam sabdanya bahwa perbanyaklah minta al-afiyah, minta kesentosaan kepada Allah Ta'ala. Sebab tidak ada yang lebih baik selain yakin, selain iman, sesudahnya adalah tidak ada yang lebih baik kecuali al-afiyah atau kesentosaan. Doa yang isinya memohon kesentosaan yang dilakukan kapan biasanya, Bun? Doa yang minta buat keselamatan, sentosa di atas selamat. Tembutin dengan berdoanya. Rabbi firli warhamni wa'afini. Itu minta kesentosaan, minta afiah. Tapi secara khusus dalam Sunan Abu Dawud Rasul menjelaskan sekaligus sebagai tambahan ngatah-ngatahaken zikir pagi dan petang. Telah kita sampaikan dulu paling boten 6 hal. Nopo? Pertama, satu zikir yang memiliki fadilah di ampuninya dosa meskipun kados umbruk segara dosane, yakni di lafaz subhanallah wa bihamdih 100 kali pagi, 100 kali petang. Kemudian yang kedua adalah nopo? Diselamatkan dari bencana dadakan. Orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian akan diberi kecukupan dalam hidupnya orang yang berzikir dengan hasbiyallah la ilaha illahu. Kemudian hasbiyallah la ilaha illahu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan keridhaan di hari kiamat besok orang yang melanggengkan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Enjang ping 3 sonten ping 3. Zikir yang kelima akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, orang yang man shalla alayya hina tusbihu asyron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku ketika pagi hari 10 kali, wahina tumsi asron, ketika sore hari 10 kali. Apa Rasul sabdanya? Halat syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Jadi berdoa, berharap mendapat syafaat dari Rasulullah perkara yang sah. Silakan. Tapi ada upaya. Rasul menjelaskan di antara kelompok orang-orang yang akan memperoleh syafaatnya adalah orang yang ahli sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali. Dan sisi manfaat yang lain tentang sholawat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di hari ini, dia akan mendapatkan pertolongan saat nyebrang di atas jahanam, saat menyeberangi siratal mustaqim. Maka ada di antara hambaku hinan yahbu ahyanan tahbu. Terkadang dia berjalan bukan merangkak, merayap, berjalan merayap dengan perutnya di atas titian.
Terkadang dia merayap dengan tangannya. Terus boten berangkang tapi merayap napa nggih? Mboten kamu teng dhuwur weteng niku. Kemurep ngengsod niku. Kadang dengan tangannya, kadang dengan perutnya kados ular. Maka saat itu datanglah orang yang terbiasa sholawat kepadaku saat di dunia, dan sholawat menjelma menjadi sesuatu yang menolongnya, meraih tangannya, kemudian diberdirikan, kemudian dimampukan melintasi titian dengan selamat. Demikianlah salah satu daripada faidah bersolawat kepada Rasulullah SAW, kelak menjelma menjadi sesuatu yang bisa menolong seseorang saat berangkang teng dhuwur wot di atas jahanam. Dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hari yang seperti itu. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i, meskipun bukan hadis, beliau mengajarkan zikir ketika membasuh kaki. Ini ada zikir tersendiri, jadi mboten nglamun sambil membasuh kaki. Beliau mengajarkan doanya, Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati. Ya Allah, tetapkanlah kakiku nanti di atas titian. Yauma tazilul qadam wa tasbutul qadam. Hari di mana ada kaki yang tergelincir tebluk tengandap, ada kaki yang tetap berpijak berjalan di atas titian. Maka minta ditetapkan, mboten termasuk sing kecebur teng jahanam. Allahumma sabbit qadami, ya Allah, tetapkanlah kakiku ini ala sirati, di atas titian nanti yauma tazilul qadam wa tasbutul qadam, pada hari di mana umat manusia ada yang tergelincir jatuh, ada yang tetap mampu melewati titian di atas jahanam. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah di tema atau di luar, monggo kalau ada susulan pertanyaan beliau ten. Dereng. Baik, kalau belum ada kita tambahkan doa kesentosaan atau minta al-afiyah yang Rasul ajarkan untuk zikir pagi 3 kali, sore 3 kali. Lafadznya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ditambah dengan Allahumma a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Demikian dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Baik, kita lafadzkan bersama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Nggih, diwaos enjang ping 3, sonten ping 3. Mun hafal dereng? Baik, ini saya sobek, barangkali dibutuhkan monggo difotokopi. Nggih. Pak, sebutin nyun sewu monggo. Nggih, pokok sing priyogi mangke. Jadi itu baru tambahan zikir pagi 3 kali, sonten 3 kali. Sudah datang Pak Asibuddin itunya, monggo di fotokopi yang priyogi. Dereng apal sakit dipun waos. Sudah masuk waktu isya belum? Ya, baik, pertanyaan kalau ada monggo. Wonten pertanyaan mboten? Dereng wonten. Baik, kalau belum ada, menggarisbawahi yang kita sampaikan tadi. Jadi orang yang baik
di garis bawahi adalah orang yang banyak zikir. Nah, maksudnya begini, orang yang baik sholatnya, yang sholatnya banyak zikirnya, mboten kathah ngelamune. Kan sholat juga isinya bacaan terus sambil zikir, hatinya ingat kepada Allah. Terus kalau saat kita puasa, orang puasa yang terbaik yang seperti apa? Orang yang puasa yang banyak zikirnya. Ini menjadi puasanya lebih baik. Terus kalau tentang apa lagi? Sholat. Yang zakat bagaimana? Orang yang zakat setelah sesuai syariat tentunya adalah yang banyak zikirnya. Demikian pula orang yang berhaji yang baik adalah setelah sesuai syariat yang banyak zikirnya. Maka Rasulullah selalu bertahmid kepada Allah Ta'ala ala kulli halin, di setiap keadaan. Sesusah nggih alhamdulillah, sebungah nggih alhamdulillah, melihat perkara yang mengenaskan juga alhamdulillah. Dan itu sudah kita sampaikan dulu, doa melihat orang lain kena musibah, alhamdulillah, alhamdulillah dia kena musibah, tapi alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menyelamatkan aku dari cobaan yang menimpanya. Saat melihat perkara yang menyenangkan, alhamdulillah. Kenapa? Wa bi ni'matihi tatimus sholihat. Dengan kenikmatan dari Allah sempurnalah seluruh hal-hal yang soleh. Saat terkena atau mendapatkan perkara yang tidak mengenakan, kan urip boten bunga terus, kadang bunak, kadang sundek, kadang lain, maka itu pun boten ngalualah, tetap alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Jadi tahmid ini dilakukan sesusah sebunga. Ukur India kebablasan, seneng nyanyi, sesusah nyanyi, kepaten ya nyanyi, kan kita India. Nah, kita susah bunga kepaten semuanya adalah memahasucikan Allah sekaligus bertahmid, memuji, menyanjung, memuja kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita pedang cukup untuk malam hari ini. Semoga ini menjadi bagian yang bisa menyemangatkan, menggugah, menyuntik, mendongkrak daripada semangat menyongsong sasih Ramadan. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, kesalahan orang tua kita, anak cucu kita, simbah buyut kita, handai tulan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dengan membawa keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizqi, taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal muafatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sahhil umurana wa umura jama'atina wa umura ahlina ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulla syai ya rabbana wa rabb kulla syai. Anzilir rahmah alaina, anzilil barakah alaina. Allahumma barik hadzal majlis. Allahumma taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.